warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sekalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena begini insyaallah akan bisa lanjutkan kita secara kita berdoa berharap kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna 'ilman warzuqna fahma. Pada malam Kamis yang lalu kita sudah membaca syarat petikan cara kitab yang pertama, makin pertama yang disebut oleh Syekh As-Sarqawi, tapi belum selesai. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa As-Sarqawi menjelaskan ada dua golongan manusia yang bersandar kepada amalnya. Yang pertama golongan al-ibad, orang-orang yang beribadah, abid. Yang kedua al-muridun, atau juga dikatakan as-salikun, ya, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan untuk sampai kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Orang-orang abid dengan amalnya itu dia berharap atau bahkan ada kadang-kadang sampai yakin akan surga disebabkan amalnya. Orang-orang muridun, orang-orang yang besar itu ada yang berharap dengan amalnya dia sampai kepada Allah dan memperoleh ridho. Kata Syekh As-Sarqawi, dua-duanya mencela. Lihat, dua-duanya mencela. Kenapa? Karena dua-duanya bersandar kepada selain Allah, yaitu amal ibadah. Dua-duanya merasa bahwa dirinya berbuat, seolah-olah tidak ada ma'rifatnya bahwa yang berbuat itu hanya Allah semata. Jadi menurut Ibnu Athaillah, seperti disyarah oleh Syekh As-Sarqawi, dua-duanya ini tercela. Lalu yang benar adalah golongan al-arifin. Ini yang mau kita baca lanjutannya, ya. Wa min alamati kaunihi min al-arifin, apa? Karena an nafsihi fa idza waqa'a fi zallatin aw asabahu ghaflatun sahida tasrifal haqqi fihi wa jiryana qadarihi alayhi, kama annahu idza sadara minhu ta'atun aw la'alahu musyahadatun qalbiyatun lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu
Fala farqa indahu bainal halaini annahu ghalibun fi bihari tauhid. Qad istawa khawfuhu wa raja'uhu fala yanqusul asyan khawfahu wala yajidu istan raja'uhu. Sampai itu ya, boleh komisi atau tidak. Jadi selain orang yang dua tadi, golongan yang dua tadi ada golongan al-arifin. Wa min alamati, dan di antara tanda kaunihi keberadaannya minal arifin, keberadaan hamba minal arifin dari golongan al-arifin adalah panahnya dia tentang dirinya. Faidah, maka apabila waqa'a fi zallatin, apabila ia terjerumus, berjatuh ya, pokoknya itu salatnya jatuh kan, terjerumus fi zallatin pada perbuatan dosa, au ashabahu qablatun, atau dia ditimpa oleh kelalaian qablatun, sajida dia menyaksikan tasrifal haqqi bihi, tasrif itu sebetulnya memalingkan ya. Jadi perbuatan, maka dia menyaksikan perbuatan Allah yang Maha Al-Haq. Al-Haq itu maksudnya Allah ya. Padanya wajriyana qada'ihi, dan berlangsungnya qada Allah, ketetapan Allah alaihi, atasnya, atas dirinya. Kama annahu, sebagaimana bahwasanya dia tidak qadara, apabila muncul, saudara-saudaranya terbit apa saudara ya, apabila muncul darinya ta'atun, ketaatan, aula halahu, atau tampak baginya musyahadatun qalbiyah, musyahadah qalbiyah, penyaksian yang bersifat kejiwaan hati, penyaksian qalbu, penyaksian mata hati, lam yara bidzalika, dia tidak melihat, lam yara tidak melihat bidzalika, pada yang demikian, haulahu, dayanya, wa quwwatahu, dan tidak melihat ada kekuatannya. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan indahu, di sisinya, bainal halaini, antara dua hal. Bahal itu ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia lalai, satu hal yang lain, satu hal ya. Hal yang lain apa? Ketika dia melakukan ketaatan atau nampak oleh dirinya, oleh mata hatinya, sesuatu yang dinampakkan oleh Allah. Jadi dua hal itu tidak ada bedanya antara baginya ya. Fala farqa indahu bainal halaini, maka tidak ada perbedaan di sisinya antara dua hal tersebut. Di annahu ghalibun, karena bahwasanya dia ghalibun, tenggelam, di bihari tauhid, di samudra tauhid, di lautan tauhid. Qadistawa khawfuhu, sesungguhnya sungguh telah sama khawfuhu wa raja'uhu,
tinggi sempurnanya tingkat telah sama sempurnanya takutnya dan harapannya, jauh harapannya. Fala yang kusuk asyanu khawfahu, maka perbuatan dosa tidak mengurangi takutnya. Wala yajidu ihsanu roja'ahu, dan perbuatan ihsan tidak menambah harapannya, tidak menambah harapannya. Nah, tapi itu ya, tapi itu coba kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini harus hati-hati, agak tinggi ya, agak tinggi ini akidahnya ini. Ya, salah-salah dia salah paham. Jadi golongan yang ketiga ini yang betul ya, al-arif billah, golongan arifin yang sudah ma'rifatullah, yang sudah mengenal Allah. Bagaimana golongan ma'rifatullah ini? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya dia fana terhadap dirinya sendiri. Apa itu fana? Fana itu apa? Fana itu mati ya? Iya kan? Iya. Bako kekal kan? Lawannya apa? Fana, iya kan? Mati, hangus, habis, itu fana ya? Wujud, ya. Idam, iya kan? Bako, wujud lawannya al-adam, iya kan? Bako lawannya apa? Fana, kekal lawannya fana. Tidak ada sama sekali, bukan mati aja. Kalau mati masih ada barangnya, bendanya ya. Ada jasad kan? Kalau fana tak ada sama sekali. Itu namanya fana. Jadi fana tentang dirinya, dia merasa dirinya tak ada. Kalau merasa masih ada, kira-kira masih ada harapan bisa berbuat? Masih kan? Ya kan? Kalau kita sadar diri kita ada, masih ada keinginan kita berbuat? Ada. Tapi kalau kita sadar bahwa diri kita tidak ada dan yang ada hanya Allah, apakah kita masih merasa berbuat? Sedangkan kita tak ada sama sekali. Kamu masih merasa berbuat itu? Nah? Halo? Gimana? Kalau kita sudah merasakan fana tentang diri kita, tak ada lagi. Fana itu kan lawan bapak tadi kan? Kalau kita berpikir, ruh kita, nafsu kita, diri kita secara keseluruhan hanya ingat kepada Allah, maka ada saatnya orang yang berzikir itu lupa kepada dirinya sendiri dan yang ada hanya Allah, maka itu sudah salah satu tanda-tanda dia sudah fana tentang diri sendiri. Paham? Jadi kembalikan. Wa min alamati kaunihi min al-'arifin, sebagian dari tanda-tanda keadaan si hamba tergolong dari arifin, fanahu an nafsihi, dia fana dari dirinya sendiri, fana terhadap dirinya sendiri. Dia tidak tahu, tidak ingat bahwa dia ada, atau minimal secara hakikatnya dia merasa tidak ada. Hakikatnya yang ada itu hanya Allah. Kalau sudah begitu bagaimana? Kalau sudah merasa tidak ada diri sendiri, tidak ada berbuat, tidak ada, faiza waqa'a fi dallatin, maka apabila ia terjerumus pada perbuatan dosa, au asabahu waqtatun, atau ia ditimpa oleh kelalaian, dia lalai, sahidah tasrifal haqq fihi, maka dia menyaksikan
bahwa yang berbuat melakukan sedemikian itu adalah al-haq, Tuhan yang maha benar, dan dia menyaksikan diriyana qada'i alaihi, sedang berlangsungnya ketetapan Allah terhadap dirinya. Dia yakin pada hakikatnya yang membuat dia seperti itu pada hakikatnya Allah. Tapi tak boleh bilang-bilang ya, tak boleh bilang hakikatnya itu tidak boleh, kita ada namanya. Misal kita berbuat dosa, kita bilang Allah membuat saya berbuat dosa, ada tak ada. Tapi kalau kaji hakikatnya, perbandingannya bagaimana? Kama sebagai namanya annahu idza sadara minhu ta'atu, bahwasanya dia si hamba apabila muncul darinya ketaatan, kalau dia taat, dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia bersedekah, itu kan ketaatan. Juga dia tidak merasa bahwa itu dia yang kuat, tapi siapa? Allah. Hakikatnya Allah yang sholat, yang buat sholat, yang buat puasa, yang buat bersedekah, yang buat menghafal Al-Quran, yang buat baca Al-Quran. Hakikatnya Allah, bukan dia tak ada, dia fana, tak ada dia, dirinya tak ada. Allah lahu musyahadatun qalbiyah, atau kalau tampak padanya kesaksian rohaniah, orang yang sedang tawajud, orang yang sedang tafakkur, lalu dia melihat secara basirah, secara mata hati, seperti yang dialami oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Apa yang dialaminya datang Rasulullah, atau yang dialami oleh orang yang sedang berzikir, orang yang sedang tawajud. Dia dibawa ke satu tempat, melihat taman-taman, melihat di situ buah-buahan yang banyak, air yang begitu jernih, dia makan, dia minum. Itu adalah kesaksian rohaniah yang disaksikan oleh mata hatinya, basirah. Jadi ketika dia mengalami itu, dia tidak merasa itu dia yang buat. Siapa itu? Yang bersyukur itu siapa? Allah. Dia merasa, dia yakin bahwa yang berbuat itu Allah. Nah, jadi lam yara bidzalika haulahu, tidak dia lihat pada yang sedemikian ada dayanya, dan tidak ada, dan tidak dia lihat ada kekuatan. Jadi dia tidak merasa itu. Dia sholat, dia tidak merasa dia sholat. Dia tadi mengalami tadi usaha qalbi, dia tidak merasa bahwa itu dayanya, kekuatannya. Dia tidak merasa bahwa itu yang dia buat. Tapi itu semua atas kudrat ibadat Allah. Pada farqo, maka tidak ada perbedaan mendahu baginya. Bainal halaini, antara dua hal. Apa itu? Ketika dia terjerumus kepada perbuatan dosa, atau ketika dia menjadi taat. Itu dua hal ya. Satu ketika dia berbuat dosa, satu ketika dia berbuat taat. Ketika dia berbuat dosa juga dia secara hakikat tidak merasa itu bahwa dia berbuat. Kalau dia merasa dia yang berbuat, berarti ada iradah kudrat selain dari iradah Allah. Ya kan? Berarti dia merasa itu bisa berbuat, padahal tidak kan? Tidak kan? Kalau dia merasa dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang menghafal Al-Quran, dia yang baca Al-Quran, dia yang berkata-kata dengan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, berarti selain Allah ada yang punya kudrat dan kekuatan. Dia tidak merasa. Kenapa tidak ada perbedaan? Kenapa sama saja dua hal itu baginya? Li'annahu, li'annahu gharikun, karena bahwasanya hamba yang ini gharikun, tenggelam tahu tak ada, tenggelam fi biharit tauhid, di samudera tauhid, bukan di laut Hindia, ya. Tenggelamnya bukan di air, ya. Walaupun bihar itu kan bihar jamak, ya, samudera, ya. Bukan samudera Hindia, bukan samudera Atlantik, ya. Tapi fi biharit tauhid, di samudera tauhid. Apa tadi samudera tauhid itu?
bahwa semua makhluk ini, semua selain Allah, termasuk diri si hamba, tidak bisa berbuat apa-apa, baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Yang bisa berbuat anak Allah SWT. Itulah dia tauhid itu. Itulah dia akidahnya. Akidahnya itu bahwa la aula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Tidak ada. Jadi kalau lahirnya nampak kita sholat itu karena billahil aliyyil azim. Sebab itu karena kita bersama dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kalau tidak ada pertolongan Allah, bisa kita sholat? Jangankan sholat, lupa kita semua. Ya kan? Tak bisa. Makan, bisa kita makan kalau bukan karena pertolongan Allah. Bisa kita masukkan nasi ke mulut kita kalau bukan karena pertolongan Allah. Jangan ini. Tarik nafas. Bisa kita pastikan bahwa masih bernapas kita berikutnya? Bisa? Bisa kita pastikan itu? Mungkin? Tak bisa. Kita bisa bernapas itu bisa mata-mata karena billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita bersama dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung itu, maka bisa kita sholat. Karena kita bersama dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung itu, maka kita bisa tidur, bisa bangun lagi. Kalau tidak bersama dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, bisa mati waktu tidur kita, tak bangun-bangun lagi. Paham? Itulah dia gharikun, hamba gharikun fi biharit tauhid. Kalau hamba sudah tenggelam di samudera tauhid, maka dia tidak ada lagi merasa berbuat. Paham? Paham? Sehingga akibatnya apa? Maka harapnya itu sudah sampai ke puncak dan takutnya sudah juga sampai ke puncak. Harap dan takut ini tidak berkurang-kurang. Takutnya tidak berkurang karena dia taat. Harapnya tidak berkurang karena dia melakukan dosa. Paham? Ya? Paham kan? Harus seperti itu. Baru betul tauhidnya. Kalau masih berkurang harap kita ketika kita melakukan dosa, itu artinya kita bersandar kepada perbuatan kita. Kalau berkurang takut kita, kalau berkurang takut kita karena kita melakukan ketaatan, itu artinya kita bersandar kepada perbuatan. Bersandar kepada, tidak boleh bersandar kepada perbuatan. Kalau bersandar kepada perbuatan itu masih dua golongan tadi, masih termasuk golongan yang tadi. Golongan apa tadi? Golongan ibadah dan golongan al-murid. Belum betul. Yang betul harus golongan arifin. Golongan arifin itu tadi. Ya, baik, terus sekali lagi. Li'annahu ghalibun fi jaharit tauhid, karena sesungguhnya hamba ini tenggelam di samudera tauhid. Qad istawa khawfuhu wa rajauhu, sudah sama tinggi, sempurna tinggi takutnya dan sempurna tinggi harapnya. Sudah sampai ke puncak. Kalau grafik apa enggak? Grafik. Loh. Kalau kita buat grafik itu dari 0 sampai ke 100. Di atas 100 apa masih ada itu? Kan? Kalau grafiknya 0 sampai ke 100, enggak ada lagi di atas itu ya. Itu kita buat grafik horizontal. Takutnya sudah sampai ke grafik 100. Rojaknya harapnya juga sudah sampai ke grafik 100. Dan grafiknya ini tidak lagi turun-turun ini. Rojaknya, harapnya itu tidak turun karena dia melakukan dosa. Kenapa? Karena dia berharap kepada Allah itu bukan karena dia taat. Dia berharap kepada Allah karena memang Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha kaya. Dia
dia memberi, dia mengampuni, dia mengasihi, dia menyayangi, bukan karena hambanya baik, karena memang dia maha pengasih, maha penyayang, hingga dikasihnya hamba itu. Pak, dan hope-nya pun tidak berkurang ketika dia melakukan taat. Tidak berkurang. Kenapa? Karena Allah kalau mau nyiksa, nggak peduli Allah, ya, nggak peduli. Kalau mau dimasukkan ke neraka, nggak peduli. Walaupun 20 tahun orang itu taat, bersisa tahu bersisa, tidak bersisa itu santrinya pun terbang itu. Santrinya bisa terbang, jangan dia dulu. Itu saking hebatnya itu. Tapi matinya mati apa ya? Mati kafir, ahli neraka. Apa? Kenapa? Oh, mau gitu mau apa kita? Ya? Anda mau protes? Berarti saya punya anak, punya cucu, mau protes kepada Allah. Kok protes? Biar aja lah. Kalau Allah jangan dipikir-pikir apa yang Allah buat. Itu memang nggak urusan kita itu. Namanya Tuhan, masa hamba mau mati Tuhan? Itu namanya hamba gila. Pak, masa hamba tak ridho dengan Allah? Masa tak ridho dengan Allah? Itu hamba yang gila itu, kurang akal, junub, ya, kurang akal itu bodoh. Kalau ada hamba tidak ridho kepada Allah, memang siapa yang bisa berbuat? Bisa kita berbuat? Tak bisa. Harus ridho. Ya, jadi tadi Qadis tawa wa raja'u fala yanqusu ala asya'i khawfahu, maka perbuatan maksiat tidak mengurangi takutnya, wala yazidul ihsanu raja'u, dan perbuatan ihsan tidak menambah harapnya. Faman lam yajid hadhil alamata fihi wal yujahid nafsahu birriyadiyat wal azkar hatta yasila ila maqamil qalban. Jadi ya, faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapat hadhil alamat, tanda ini, tanda tadi apa itu tandanya? Tidak berkurang kau, tidak berkurang roja, iya kan? Itu tanda tadi. Tanda siapa tuh? Tanda siapa tadi? Itu golongan apa tuh? Al-arifin. Siapa yang tidak mendapat tanda ini fihi pada dirinya, fal yujahid, maka hendaklah dia mujahadah, bersungguh-sungguh. Fal yujahid nafsahu, hendaklah dia menjadikan dirinya bersungguh-sungguh berriyadiyat. Riyad itu apa? Ya, riyad itu melakukan amal ibadah wal azkar, dan melakukan zikir-zikir, ya, amal-amal ibadah secara umum, dan ada lagi secara khusus zikir-zikir, hatta yasila ila maqamil arifan, sehingga ia sampai kepada maqam al-arifan. Pada itu tadi al-arifin, ya, orang yang makrifatullah, ya. Jadi untuk sampai kepada maqam al-arifan itu tadi, ya. Jadi sekarang dijelaskannya, ya, supaya kita tidak salah paham. Syekh Asy-Syarqawi menjelaskan, ya, wa muradul musannifi al-hikmata tansitus saliki wa raqmi hikmatihi al-i'timada ala sayyid siwa maulahu la tazhidu bil a'mali li'annaha sababun 'adiyyun bil usuli ila Allah ta'ala wa la tahqirun ma tantijuhu minal ahwali wa ghayriha, li'anna dhalika minnatun min Allah ta'ala la yanbaghi rabbuhu. Gitu ya. Jadi kata Syekh Asy-Syarqawi, siapa yang belum mendapat ini, kita kan belum dapat ini, iya ya, ya, ada merasa sudah dapat tadi itu, sudah sampai ke maqam tadi, ada yang merasa sampai itu, ada yang merasa sampai situ, belum ya, jauh lah ya, jauh. Jadi kalau udah ngaku belum sampai, maka apa katanya? Fal yujahid nafsahu, maka hendaklah dia menjadikan dirinya
mujahadah bersungguh-sungguh, biryadiah dengan latihan. Latihan itu apa? Melakukan amal-amal ibadah, solat sunnah, qiyamul lail, puasa, baca Al-Quran, ibadah, ya, ibadah sini. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, ibadah. Kemudian ada ibadah khususnya lagi, secara khusus ada lagi, wal azkari, dan banyak berzikir, zikir ya. Hatta ya sila sehingga ia sampai kepada makom ya, makom Rifatullah ya. Makom kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa makom itu adalah tingkatan-tingkatan, station ya, perhentian. Yang paling rendah mana apa? Makom apa? Taubat ya, taubat. Nanti kalau Imam Al-Ghazali nanti di puncaknya itu ada makom ada mahabbah, ada suq, ada uns, ada ridho ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridho kita dengan segala apa yang diciptakan oleh Allah, segala apa yang kita terima, ya, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita ridho. Itu kalau orang sudah ridho kepada Allah, itu sakit pun dia alhamdulillah, senyum dia ya senyum. Kenapa? Senang kali saya, Allah buat saya sakit gitu ya. Itu orang yang sudah ridho ya, ridho dengan segala yang Allah tetapkan ya. Itu adalah makom yang paling tinggi yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Makom yang di bawah tadi taubah ya. Terus kita teruskan lagi ya. Muradul musannif fi al-hikmah, maksud musannif dengan hikmah tersebut, hikmah apa tadi? Min alamati al-i'timadi 'ala al-amali muqsad raja'i inda wujud zat. Itu dia hikmahnya ya. Apa yang dimaksud musannif dengan hikmah tersebut? Tansitus saliki, untuk memotivasi orang yang suluk, orang yang murid tadi, wa muhimmatihi al-i'timad, dan mengangkat, menjauhkan himmahnya, keinginannya daripada bersandar ala syai'in siwa maulahu, terhadap sesuatu selain daripada Tuhannya. Maulahu itu Tuhannya, ya, maulah ya, maulahu Tuhan selain Allah, supaya apa? Memotivasi salik, dan supaya dia jauh dari bersandar kepada sesuatu selain Allah. La tazhidu bil a'mali, bukan supaya dia tidak beramal, bukan itu maksudnya ya. Jangan pula nanti pikiran kalian, kalau itu sama aja ya. Beramal yang tidak beramal, Allah juga yang menentukan. Beramal kita belum tentu masuk surga. Begitu maksudnya ya. Ya, azab ya, dan gitu itu keliru, itu salah paham namanya itu. Bukan begitu maksud musannif ya, bukan begitu maksud Ibnu Athaillah ya. Ya bukan. La tazhidu bil amal, bukan supaya meninggalkan amal. Li'anna sababun aliyun fil usul ila Allah Ta'ala. Karena amal itu sababun aliyun, itu sebab-sebab yang ada pada biasanya untuk sampai kepada Allah. Itu biasa seperti itu. Kalau kita makan biasanya bagaimana? Lapar apa kenyang? Makanya kalau lapar makan. Tapi yang buat kenyang itu siapa? Apa nasinya yang buat kenyang? Siapa yang buat kenyang? Allah. Kalau kita belajar, kita tambah bodoh, kita tambah pintar. Yang buat kita pintar itu biasa siapa? Allah. Kalau ada orang yang api terbakar tangannya, yang bakar itu hakikatnya api itu Allah. Allah. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar Namrud, kedinginan dia. Ya, kedinginan. Di dalam api itu kebiasaan. Jadi bukan begitu maksud Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena amal itu bisa menjadi sebab adat, ya, sebab adat untuk sampai kepada Allah. Wala tahqiru ma tanqijuhu min al-aqwal, dan bukan merendahkan, wala tahqiru, dan bukan merendahkan apa-apa yang
diperoleh dari hal ihwal. Masih ingat ahwal itu? Anugerah. Ahwal yang diperoleh orang yang berzikir, orang yang beribadah. Ya kan, tadi kan sudah saya contohkan kan, ahwalnya itu kan bisa dia dibawa pergi ke taman, jumpa di situ tanaman-tanaman, dia makan makan anggur, dia minum air air yang lebih enak daripada air zam-zam. Bisa dia didatangi oleh masai, bisa didatangi oleh Rasulullah. Itu kalau seperti itu lebih hebat daripada pergi rekreasi ke tinggi itu. Tinggi itu apalah, nengok apanya, nengok ular kan, ya kan? Dia apa itu taman apa namanya? Taman apa? Taman binatang ya? Iya kan? Taman ular, harimau, untuk tengok tugas. Tapi kalau orang yang berzikir itu, lalu dia dapat merokok itu, ya, rasa Rasulullah, ya Allah, itu 3 tahun tentu lupa kita itu ya. Kalau jumpa dengan Rasulullah, iya kan? Iya, iya betul. Rasulullah itu tiap malam itu didatangi Jibril alaihissalam. Kalau pada bulan Ramadan itu kan, pada bulan Ramadan tiap malam itu apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, ya kan? Rasulullah tiap malam Ramadan itu tadarus, yang nyimak Jibril, ya. Itu kira-kira senang apa tak Rasulullah itu tiap malam mendatangi Jibril? Senang itu. Coba rumah Rasulullah, apa kawasannya di rumah Rasulullah? Nah, lantainya itu apa itu? Apanya aja dari daun-daun kurma. Apanya ini? Kita karpet kan? Kita karpet kan? Yang datang apa kadang-kadang? Kucing ya? Iya, iya kan? Rasulullah lah abadnya tikarnya daun-daun kurma, yang datang Jibril. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih hebat? Ya? Rumah Rasulullah kan? Datangi malaikat. Seperti itu juga kita kalau kita berzikir. Kalau dapat ahwal tadi itu luar biasa. Sebutkan ya, kita gini. Wala tahqiqu ma tantiju min al-ahwal, dan bukan merendahkan apa-apa yang diperoleh disebabkan ahwal tadi, wa ghairiha, dan selain daripada ahwal. Ahwal itu sudah kita bicarakan kemarin. Daulah lagi tidak usah balik. Li'anna zalika, karena sesungguhnya yang demikian itu yang diperoleh itu ya, apa-apa yang diperoleh ketika kita berzikir itu, ketika kita bertawadhu itu, ketika kita tafakkur itu, ya, itu istilah-istilah suruh semua ya. Apa yang kita peroleh ketika itu, ya anna zalika, karena bahwasanya yang sedemikian itu minnatun minallah, anugerah. Minnatun itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Fala yang bagi raddu, tidaklah pantas menolak. Masa ditolak pemberian Allah, ya kan? Ya kan? Masa pemberian Allah ditolak? Jadi oleh sebab itu bukan begitu maksud Ibnu Athaillah, kata siapa? Syekh As-Sarqawi. Jadi tetap harus menjadi hamba yang taat, melaksanakan perintah, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, menjauhi larangan, baik yang haram maupun yang subhan dan makruh, ya. Kemudian banyak beramal ibadah, banyak berzikir, banyak beristighfar, bertaubat selalu, ya. Terus memperbaiki diri, menghafal Al-Quran, qiyamul lail, terus lakukan itu, ya. Bukan berarti mentang-mentang kita sudah fana. Apa tadi fana? Tidak merasa ada, ya. Tidak merasa ada dan tidak merasa berbuat. Udahlah kalau gitu, aku tak bisa berbuat lagi. Bukan apa, Allah juga yang berbuat. Allah Ta'ala. Jadi maksud Ibnu Athaillah itu bukan supaya kita meninggalkan amal, karena memang amal itu merupakan sebab adat, ya. Pada adatnya orang yang taat itu insya Allah sampai kepada Allah. Pada adatnya orang yang taat itu insya Allah akan surga. Pada adatnya orang yang kerjanya tiap hari itu bahkan termasukkan dia. Bukan pada adatnya lagi menjadikan Allah. Orang yang tidak masuk surga itu masuk neraka, ya kan? Neraka. Jadi bukan begitu, ya. Bukan begitu maksud Ibnu Athaillah. Paham?
Paham kira-kira? Bilal? Paham? Mungkin paham? Paham? Paham mungkin? Ya. Alhamdulillah paham ya. Jadi itu ya. Itu alhamdulillah malam ini 3 malam juga ya. Hikmah pertama ini 3 malam kita. 3 pekan ya. 3 pekan baru selesai. Malam pertamanya itu hanya membicarakan hikmahnya itu, matanya itu ya. Malam kedua membaca sarah, terbaca 2/3 ya, 2/3 atau setengah. Terus malam ini malam ketiga, alhamdulillah selesai. Insya Allah pada malam Kamis depan kita akan membaca hikmah yang kedua ya. Yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa mendapat hikmah pelajaran dari kitab Al-Hikmah ini sehingga kita bisa akhirnya nanti insya Allah termasuk golongan al-arifin ya yang sudah sampai kepada ma'rifatullah ya, yang khauf dan rojaknya tidak menurun kapanpun dalam situasi apapun dan dimanapun ya. Saja ya. Baik, silakan baca doa Faisal. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وانفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل. اللهم يسر لنا ويسر ويسر يا مبين يا نسير يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita tutup dengan kafarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.